Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa teknikal dan fundamental dari sebuah emiten yang melantai pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah Raja atau Rukun Raharja Tbk. Dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini bukanlah merupakan sebuah pom-pom atau sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham Raja. Ini murni hanyalah untuk menambah pengetahuan kita di dalam melihat beberapa emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, karena begitu banyak emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita mulai dengan Raja, di mana hari ini Raja ditutup di harga 254, tidak mengalami perubahan. Total transaksi yang terjadi di Raja adalah 20 miliar rupiah. Market capital dari Raja cukup lumayan, 1,07 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari Raja sendiri, di mana harga terendah Raja adalah 198 dengan harga tertingginya dalam satu bulan terakhir adalah 274. Memang harga Raja saat ini 254 tidak murah lagi. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun atau dari year to date, kita melihat harga terendah Raja adalah 158, sedangkan harga tertinggi Raja adalah 308 dalam satu tahun terakhir ini. Tapi kalau kita lihat selama fase COVID-19, harga terendah Raja yang juga merupakan harga terendah selama 5 tahun terakhir adalah 55, dan harga tertinggi Raja selama fase COVID adalah 320. Tetapi kalau kita lihat harga tertinggi Raja selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 830. Investor asing hari ini tampak melakukan net foreign sale di saham Raja sebesar 463,9 juta rupiah. Tetapi kalau kita lihat selama satu bulan terakhir, investor asing justru melakukan net foreign buy sebesar 450,1 juta rupiah. Dan kalau kita lihat dari awal tahun, di total sampai saat ini, investor asing masih melakukan net foreign buy sebesar 129 juta rupiah di saham Raja. Dan kalau kita lihat saham Raja sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektornya adalah energi. Raja sendiri adalah sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia sejak 19 April tahun 2006. Dan kalau kita lihat dari komposisi pemilik dari saham Raja, maka pemilik atau pengendalinya adalah Sentosa bersama mitra sebesar 31,54%, kemudian Hapsoro sebesar 32,59%, dan Johan Lensa sebesar 10,42%. Masyarakat memiliki saham sebesar 25,45%. Komisaris utama dari Raja adalah Muhammad Senang Sembiring, dengan direktur utamanya adalah Jauhar Maulidi. Yang menjadi titik pokok atau nama besar dari komisaris di saham Raja adalah di mana Raja ini memiliki 2 mantan menteri sebagai komisarisnya. Cukup jarang ada sebuah perusahaan yang tidak begitu besar tapi memiliki 2 mantan menteri sekaligus sebagai komisarisnya, yaitu Bapak Rahmat Gobel dan juga Bapak Rudiantara. Kalau kita lihat memang performan dari Raja sendiri di tahun 2020 memang tidak cukup menggembirakan, karena ternyata performan Raja terutama di kuartal ketiga menurun cukup drastis, sehingga IPS Raja sampai kuartal ketiga berada di dalam zona merah. Jadi kalau kita lihat sales dari Raja adalah 74,15 juta US dollar
dengan aset sebesar 167,98 juta US dollar, liability sebesar 46,9 juta US dollar, equity sebesar 99,36 juta US dollar. Tetapi kalau kita lihat net profitnya minus 259,99 ribu US dollar, dan ini menghasilkan price earning ratio minus 212,83 kali. Dan kalau kita lihat book value per share dari Raja adalah 0,0235 US dollar, yang membawa valuasi Raja menjadi secara PBV ratio adalah 0,72 kali. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara PBV ratio saham Raja masih kita bisa kategorikan cukup murah, di bawah 1. Dan yang cukup menggembirakan juga bagi saham Raja adalah debt equity ratio-nya atau rasio utangnya, di mana kalau kita lihat rasio hutang dari Raja, debt equity ratio-nya hanya 47,21%. Jadi rasio hutang yang dimiliki oleh Raja ini cukup kecil. Memang kalau secara profitability, Raja jelas tidak baik karena berada di dalam zona merah, di mana net profit marginnya minus 0,35%, ROE-nya minus 0,35%, dan ROA-nya adalah minus 0,2%. Tapi dengan adanya dua mantan menteri di dalam komisaris Raja, kami pikir Raja memiliki kemampuan yang cukup baik untuk bounce back atau memantul kembali setelah COVID-19 ini. Dan ini bukan pom-pom ya, hanya kita melihat dari susunan komisarisnya saja. Dan salah satu faktor X lain untuk Raja adalah dari 2017 sampai 2020, Raja tidak pernah absen membagikan dividen. Meskipun mungkin dividen yield-nya tidak besar, hanya 2%, tapi dia rutin membagikan dividen. Dan kalau kita lihat secara teknikal, maka saham Raja secara primary trend maupun secondary trendnya bergerak uptrend, karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi sedikit kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Indikator MACD menunjukkan bahwa baik percentage D maupun percentage K garisnya belum berpotongan. Ini menunjukkan belum ada sinyal bagi kita untuk beli maupun jual, dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga masih berada di dalam fase netral. Bagi kami, saham Raja tampak memiliki support pertama di harga 222, yang apabila tertembus support kedua ada di harga 198. Sebaliknya resisten untuk Raja, resisten pertamanya adalah di harga 270 dan resisten keduanya ada di harga 290. Risk reward ratio untuk saham Raja adalah risknya 22,04% dengan rewardnya 14,17%. Demikianlah analisa teknikal dan fundamental saham Raja, dengan strong point-nya tentu saja adalah mungkin satu-satunya saham murah yang dikomandoi oleh dua orang mantan menteri sekaligus. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.